Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi, berjumpa lagi di acara Bincang-Bincang Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan untuk lebih jauh apa yang ada di dalam Fakultas Psikologi, apa saja, kita akan kenalan dulu, kita akan sapa dulu pimpinan Fakultas Psikologi yang alhamdulillah sudah hadir di sini. Ibu, bapak-bapak, bapak cuma satu ya. Sehat semuanya ya. Sehat, alhamdulillah. Kita kenalkan dulu. Yang pertama adalah Dekan Fakultas Psikologi, Ibu Dr. Zahrotul Nihaya, MSc. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kedua, Ibu Dampingi dan Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Yufi Adriani, PhD Psikolog. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kemudian yang kedua, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. Gazi, MSc. Pak Gazi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang ketiga adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Ibu Dr. Junita Failanisa Psikologi. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ibu-ibu, ini bapaknya sendiri paling ganteng ya. Saya ingin bertanya dulu ke Ibu Dekan ya, tentang Fakultas Psikologi ya. Kira-kira publik atau pemirsa ingin banyak tahu seperti apa sih Fakultas Psikologi yang ada di Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Saya ingin tanya dulu apa yang sebetulnya menjadi visi misi Fakultas Psikologi. Terima kasih Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Visi wabarakatuh. dari Fakultas Psikologi ini adalah menjadi program studi psikologi yang berdaya saing global nanti di tahun 2026 untuk terwujudnya kesejahteraan umat berdasarkan kemajemukan bangsa dan nilai-nilai keislaman. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi dari Fakultas Psikologi. Yang pertama adalah menyelenggarakan program pendidikan sarjana psikologi yang unggul di bidang pengukuran psikologi dan keislaman. Itu nomor satu ya. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang psikologi yang berbasis psikologi kuantitatif. Yang ketiga, memberikan kontribusi yang signifikan melalui pengembangan alat-alat ukur atau instrumen psikologi berbasis kultur Indonesia. Dan yang keempat, memberikan layanan kepada masyarakat dalam mengatasi persoalan baik secara individu maupun kelompok dengan pendekatan psikologi dan keislaman untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat. Yang kelima, menghasilkan lulusan yang terampil dan profesional di dalam bidang psikologi yang memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Kemudian yang terakhir adalah memberikan landasan moral bagi pengembangan psikologi dan melakukan pencerahan dalam pembinaan keimanan dan ketakwaan. Luar biasa. Bu, kalau kita bicara soal Fakultas Psikologi ya, saya kira di perguruan tinggi lain juga ada ya, dan banyak gitu kan. Nah, kira-kira untuk di UIN Jakarta ini apa yang menjadi semacam distingsi Fakultas Psikologi di UIN Jakarta dengan perguruan tinggi? Apa? Ya. Distingsi dari program studi psikologi Fakultas Psikologi UIN ini adalah satu, tadi berdasarkan nilai-nilai keislaman dan landasan moral, keimanan, ketakwaan tadi. Yang kedua adalah kita ingin unggul di bidang psikologi kuantitatif. Nah, oleh karena itu nanti akan dijabarkan secara detail dari kurikulum itu ada integrasi nilai-nilai keislaman itu dengan mata kuliah tertentu, dan juga pada yang psikologi kuantitatif ini ada mata kuliah statistik, psikometri yang insya Allah kita memang sudah bisa bersaing baik secara nasional maupun global. Bagaimana implementasinya gitu kan? Ya. Karena mungkin kalau bisa sekarang itu ilmuwan kan ya, psikologi itu kan ada sifat hukum gitu kan. Nah, mengaitkan antara psikologi yang tadi keislaman itu kan di dalam kurikulum Pak RPS itu memang dijabarkan nanti yang untuk nilai-nilai keislaman dengan mata kuliah yang memang
terkait dengan Islam dan psikologi. Terus kemudian yang untuk kuantitatif tadi kita memang ada beberapa mata kuliah yang SKS-nya memang ditambah dan berbeda dengan prodi-prodi Fakultas Psikologi yang lain. Ya, itu jabarannya. Riset Dekan. juga, Pak. Riset juga. Oh, riset juga. Iya. Itu lebih banyak juga ya? Iya, iya. Terus sementara itu saya ingin ke Ibu Yuki dulu ya. Iya. Diwakilkan bidang akademik. Bu Yuki, Fakultas Psikologi yang saya tahu kan hanya satu program studi ya gitu kan. Apakah di situ ada peminatan juga? Kalau prodinya sebenarnya program studinya ada dua, Pak. Ada dua. Yang pertama itu program sarjana psikologi, prodi sarjana psikologi, program studi sarjana psikologi. Dan yang kedua program studi magister science S1 dan S2 gitu. Kalau untuk S1-nya sendiri seperti layaknya Fakultas Psikologi yang lain, dan juga kita kan mengacu pada kurikulum asosiasi dan juga kurikulum dikti, itu memang tidak ada peminatan gitu. Tapi untuk di Magister Science-nya sendiri kita punya 3 peminatan. Yang pertama peminatan psikologi pendidikan, yang kedua peminatan psikologi industri dan organisasi, dan yang ketiga peminatan psikometri. Nah, untuk yang peminatan psikometri ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan, ini memang salah satu uniqueness gitu, keunikan dari Magister Science-nya kita gitu. Dan ini kita bisa dibilang paling unggul dan tidak banyak program Magister Science yang punya peminatan psikometri. Bahkan kita bisa bilang Itu baru pertama kali di UIN Jakarta. iya, kalau pertama kali di UIN Jakarta iya. Bahkan di mungkin kita bisa klaim ya Pak, di beberapa universitas juga, bahkan universitas negeri pun tidak berani membuka peminatan psikometri gitu. Tapi kita alhamdulillah karena kita punya Menjadi alasan kemudian buat decline. ya mungkin dari kita lebih ke SDM ya Pak. Kita punya SDM yang bisa kita jual. Kebetulan di sini kita punya Pak Yahya Umar PhD, itu yang memang kita ya suhu dan ya beliau juga ahli psikometri dari UCLA. Lalu juga Pak Bahrul Hayat PhD, beliau juga ahli psikometri lulusan University of Chicago. Jadi kita menjual itu gitu, dan alhamdulillah sih sampai sekarang. Mantan dekan, dekan kedua. Iya, dekan kedua setelah Ibu Neti Hartati, iya Pak Yahya Umar. Mantan dirjen juga. Mantan dirjen, iya. Pak Pak Bahrul, Pak Yahya juga, iya. Saya dirjen Pendis. Kalau Pak Bahrul sekjen. Sekjen Kemenang. Akreditasinya. Oke, kalau akreditasi ini juga kita bisa bangga Pak dengan akreditasi psikologi. Untuk S1-nya kita mungkin PT KIN yang punya akreditasi psikologi A untuk jurusan psikologi ya Pak ya. Untuk nggak setiap berakreditasi. Ya, sudah 2 kali A Pak, alhamdulillah. Lalu untuk magisternya memang masih B, tapi kemarin kami coba reakreditasi, hanya saja karena pandemi. Lalu ada keputusan dari Ban PT untuk kondisi pandemi, maka yang berlaku adalah akreditasi yang lama. Jadi tetap B gitu. Jadi belum lagi dicoba untuk naik ke A. Soal distingsi ya, saya ingin banyak juga tahu ya. Seperti apa sih kurikulum yang dikembangkan untuk psikologi? Oke, tadi mungkin menyambung apa yang sudah Bu Dekan sampaikan juga, kurikulum memang kami memastikan kami kuat dan kami unggul di kuantitatif Pak. Di mana kalau di sini semua skripsi itu harus menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Jadi tidak boleh misalnya yang hanya observasi, wawancara, itu tidak boleh gitu. Jadi harus ada analisis, ya statistik yang minimal regresi gitu. Itu pun mungkin di S2 juga, di S2 di tempat lain mungkin belum berlaku, tapi kami di S1 sudah ada gitu. Dan variabelnya pun kami minimal harus 8 variabel yang diukur gitu Pak dalam skripsi. Jadi bagi mahasiswa sendiri merasa berat itu, tapi emang itu suatu keharusan. iya, suatu keharusan Pak. Awalnya memang berat, dosen-dosennya juga berat, tapi sekarang sih semua sudah menyesuaikan ya Pak. Jadi kita bisa banggalah sama lulusan S1 kita bahwa mereka pasti lebih unggul di bidang statistik dan psikometri gitu. Lalu atmosfer suasana akademiknya itu seperti apa budaya akademik mahasiswanya kan?
saya kira juga dengan tuntutan Penilaian. itu apakah mahasiswa itu kan karena kan dia lebih baik dihadapkan pada persoalan akademik. Iya, betul. Seperti apa? Iya, mungkin nanti kalau Budaya akademik. iya budaya akademik ya, budaya akademik mahasiswa. Nah, kita membantu sih Pak mahasiswa dengan mengadakan program yang namanya mentor akademik Pak. Jadi mentor akademik itu kita fully support mahasiswa. Jadi mahasiswa yang mementori atau mengajarkan mahasiswa lain gitu, terutama dalam bidang statistik dan psikometri gitu. Jadi dari sisi budaya akademik sih kita mahasiswa itu sangat sangat punya rasa saling membantu gitu ya Pak, saling helpful dan kerjasama sih, dan juga kita memaksimalkan peran dosen pembimbing akademik Pak gitu, karena kebetulan di Fakultas Psikologi banyak psikolognya juga gitu Pak. Jadi mahasiswa kalau misalnya punya masalah psikologi bisa langsung tertangani oleh dosen PA ataupun psikolog yang ada di sini. Sebelum lebih banyak ya bicara soal akademik ya. Iya. Kan ingin dulu ke Pak Goju ya, dari wakil dekan bidang administrasi umum, untuk mendukung suasana belajar mengajar tadi. Kita seperti apa Fakultas Psikologi ini untuk menyiapkan pembelajarannya, juga sarana prasarana seperti itu. Seperti apa? Oke, dalam rangka mendukung suasana akademis yang kondusif dan bermutu, kami menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap. Misalnya di kelas semua kebutuhan untuk proses belajar mengajar itu disediakan, seperti LCD dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya perpustakaan, baik digital maupun cetak, semuanya lengkap. Dan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung, terutama misalnya kita punya lab. Lab ini perannya sangat penting sekali dalam proses pembelajaran di Fakultas Psikologi. Jadi intinya semua yang mendukung terbentuknya suasana yang akademis, kondusif, itu kami sediakan semuanya. Dan saya kira mungkin sarana dan prasarana kita itu melebihi fakultas-fakultas lain di Indonesia. Saya kira ya, kecuali misalnya memang kampus-kampus besar, tapi untuk kampus yang level menengah kita paling baik saya kira ya. Ya, mungkin saya tambahkan nih Pak. Ruang dosen. Kita punya ruang dosen, satu orang dosen satu. Tersendiri. Jadi tidak ada dibagi-bagi ya. Jadi sudah satu orang kamar. dosen mempunyai satu satu ruangan khusus, tapi ada di lantai 3 itu ada satu orang dosen memang sudah kebagian satu ruangan khusus dengan perlengkapannya ya, ada meja, ada lemari terus untuk bisa konsultasi ya, dan nyaman dan aman maksudnya ya. Ada. Kalau terkait dengan pelayanan akademik seperti apa? Mahasiswa merasa dilayani dengan Iya, kalau untuk pelayanan akademis kita kan ini satu kesatuan dengan di pusat itu kita masuk juga di AIS, sudah pasti itu. Jadi pelayanan akademis yang sifatnya online, digital seperti AIS atau pelayanan-pelayanan yang lain itu tetap diberikan. Iya, semuanya intinya itu semuanya online. Jadi berbasis IT, teknologi tinggi gitu. Boleh ditambahkan sedikit Pak? Iya. Pelayanan akademik apalagi masa pandemi ini kami fully support mahasiswa kadang-kadang 24/7 Pak. Jadi kadang-kadang mahasiswa minta kapan apa gitu ya, itu kita harus segera eksekusi gitu, dan itu pun bisa dilakukan secara online gitu. Jadi untuk pelayanan akademik khususnya masa pandemi ini jadi malah terkesan lebih panjang jam kerjanya Pak. Jadi kapanpun mahasiswa minta kita harus siap, dan pelayanannya kalau bisa online, tapi kalaupun harus datang kami datang tapi dengan protokol kesehatan tentu saja yang ketat gitu. Dan bahkan kalau misalnya jadwal piket ada peraturan rektor untuk kita sebagian WFH, sebagian WFO, nah itu staf akademik yang paling banyak hadir gitu Pak dibandingkan dengan yang lain, karena demi melayani mahasiswa gitu sih Pak. Yang saya tambahkan ya, untuk PJJ sejak awal pandemi kita sudah ini menggunakan PJJ online ya. Ada yang menggunakan Zoom, kemudian Gmeet, Webex Pak itu.
Webex dan lain sebagainya. Apalagi untuk tahun ini kita menyediakan semuanya ya, semuanya akun masing-masing dosen itu akan mendapatkan satu akun Zoom yang bisa digunakan untuk pengajaran dan bimbingan akademik. Jadi semuanya itu kita siapkan agar tercipta suasana akademik yang kondusif. Ya. Itu luar biasa ya. Artinya Fakultas Psikologi mampu mengatasi itu ya. Ya, insya Allah, Ya. insya Allah semuanya kita atasi dengan baik. Bu Yunita, Iya Pak. tadi banyak bicara soal mahasiswa juga. Buka ya. Saya kira publik juga pengen tahu seperti apa sih sebetulnya mahasiswa Fakultas Psikologi. Saya ingin tanyakan dulu, mungkin dari segi profil mahasiswa Fakultas Psikologi itu seperti apa? Ya, mahasiswa psikologi itu inputnya bagus sekali Pak. Jadi kita kan memiliki daya saing yang sangat bagus ya. Jadi satu mahasiswa yang masuk ke Fakultas Psikologi itu sebenarnya dia sudah mengalahkan 32 mahasiswa yang lain. Jadi 1:32. Dan itu Kompetitif ya? sangat kompetitif. Bahkan kadang-kadang prodi lain suka iri gitu ya. Fakultas Psikologi itu inputnya bagus sekali gitu. 1 banding berapa? 32. 1 banding 32. Yang kemarin 2020. Dan kalau kita lihat, kita sisir gitu ya, potensi dari mereka ketika pembinaan mahasiswa baru, itu bagus-bagus. Jadi ada yang memang bahasa Inggrisnya sudah excellent. Ada yang dia sudah punya prestasi menulis di saat SMA, itu juga sangat banyak gitu ya. Kemudian juga ada mahasiswa yang dia sangat literasi teknologinya itu keren sekali. Buat video sudah oke, desain juga oke, dan ini yang dikembangkan untuk lebih lanjut sehingga nanti itu akan menjadi kelebihan dia ketika dia sudah lulus di Fakultas Psikologi. Bahkan banyak juga mahasiswa yang ketika dia sudah jadi mahasiswa itu banyak berperan dalam berbagai hal. Jadi dia punya kerjaan magang membuat desain di banyak instansi, kemudian juga membantu fakultas juga untuk bisa berperan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan fakultas. Nah itu apa namanya? Dengan input yang bagus itu akan memberikan efek ya kepada itu. Tapi kemudian bagaimana kebijakan kemahasiswaan di fakultas ini? Ya, Kan tadi kalau misalnya mahasiswa lebih banyak belajar itu kan mungkin juga minat untuk berorganisasi seperti itu, apakah ada seperti itu? baik. Ya, memang kalau di Fakultas Psikologi ini bagian kemahasiswaan itu punya peran dalam bagaimana mengidentifikasi tadi ya, mereka punya potensi seperti apa, kemudian mereka punya minat seperti apa, itu yang kita tahu di awal. Jadi asesmen di awal itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Lalu bagaimana Fakultas Psikologi bisa mengembangkan potensi maupun kompetensi yang memang menjadi arah daya saing mereka, itu yang menjadi pokok program-program yang diberikan di program kemahasiswaan. Lalu di akhir ya kita pengennya akan mengukur ya apakah program-program itu sebenarnya efektif dan memang bisa meningkatkan kualitas mahasiswa. Yang kami lakukan sebenarnya dari data yang kita punya di mahasiswa baru, lalu kita juga mengembangkan misalnya gini, mahasiswa yang minat menulis. Dalam tiap tahun itu kan seringkali banyak lomba-lomba esai, lomba penulisan ilmiah yang ditawarkan oleh instansi maupun universitas lain. Nah, kami selalu mendorong mereka untuk bisa ikut berpartisipasi dan bisa menciptakan prestasi. Nah, program yang diberikan adalah kita memberikan pendampingan mulai dari semacam kuliah bagaimana membuat esai yang baik, kemudian mereka latihan, kemudian juga diberikan feedback, dan yang lolos di situ itulah nanti yang ikut lomba-lomba itu. Dan alhamdulillah tahun 2020 ada satu mahasiswa yang dia bisa menang 4 esai. Itu dalam 4 bulan. Jadi sangat produktif sekali. Ada juga yang 1 kali menang. Jadi alhamdulillah memang mahasiswa dengan input yang bagus tadi, kita kasih program penguatan itu akan membuat mereka lebih excellent. Oh, dari segi prestasi non akademiknya juga banyak yang Banyak sekali, apalagi kesenian. Jadi Fakultas Psikologi ini juga sangat terkenal tari samannya. Jadi kita ada LSO namanya Tradasin. Tradasin ini memang fokus untuk saman ya, dan latihan seminggu sekali. Memang kalau musim pandemi seperti ini mereka menjadi terpisah-pisah ya, kan ada yang di kampung dan ada yang tidak ada di dekat sini gitu ya.
Tetapi prestasi ketika sebelumnya itu sangat membanggakan dan kami sangat apresiasi terhadap anak-anak Tradasim ini. Level nasional juga. Ya, mulai dikatakan bahwa ternyata giroh ya untuk berorganisasi, berprestasi itu tetap tumbuh. Tetap, ya. Kami berusaha menyeimbangkan meskipun jarak jauh. Jadi ya dengan Zoom, dengan platform yang kita sediakan, kemudian komunikasi yang Paduan intens. suara. Ya. Bahkan paduan suara ya. Paduan suara itu mereka bisa di tempat masing-masing membuat video Kompilasi. tentang kompilasi lagu dan itu sangat bagus. Ya. Iya. Soalnya kan kadang-kadang ada dia asumsi bahwa ini sudah tetap dengan belajar akademik gitu. Nggak sempet gitu. Ternyata Justru harus seimbang. Justru harus seimbang, betul. kembali pada mahasiswa juga kali. Dan pembinaannya. Pembinaannya. Bagaimana seperti pembinaan dari segi kebijakan pembinaan itu? Iya, mahasiswa misalnya melalui DEMA itu memang kita fasilitasi ya semuanya, baik tadi dari segi ilmiah, kognitif, akademik dan juga non akademik. Ini banyak banget memang kegiatannya dan bagus-bagus gitu loh. Jadi mungkin kalau yang kutu buku akademik aja nanti dia nggak ngapa-ngapain itu ternyata tidak. Dan alhamdulillah juga mereka lulusnya tepat waktu ya Maya, tidak terlalu ini. Tapi memang mungkin ya mohon maaf kalau secara politisasi kampus dalam tanda kutip itu mahasiswa psikologi tidak terlalu ya. Jadi ikut demo gitu-gitu itu memang enggak, karena memang dia sudah punya kegiatan yang sangat padat ya Pak. Ya. Jadi apa namanya tertib lah. Bagus, alhamdulillah. Kita jaga Iya. untuk kondusif. Seimbang. Kalau ini Bu Yue, masih Bu Yue, saya kira banyak nggak yang kita ketahui juga tentang mahasiswa untuk psikologi ini. Ya. Bagaimana dari segi peran mereka lulusan dan sebagainya? Untuk alumni. Oh iya. Diceritakan. Ya. Alumni Fakultas Psikologi UIN Jakarta itu tersebar di mana-mana, Pak Nanang. Kalau kita cek gitu ya di data kita, memang kita setiap 6 bulan sekali itu update data alumni, database, dan kita coba pelajari bagaimana komposisi alumni. Ternyata memang kalau kita mencari di 34 provinsi insya Allah ketemu. Dan itu di berbagai bidang. Ya. Yang membanggakan adalah mereka bisa berperan dan memiliki prestasi di bidang masing-masing. Jadi misalnya yang di PNS misalnya dia sudah bisa misalnya di satu lembaga itu di perencanaan. Jadi dia menjadi motor ya. Kegiatan apapun di situ akan menjadi kebaikan untuk di institusi tersebut. Ada juga yang sudah pada level vice president, direktur, itu kalau di perusahaan swasta. Karena kalau mahasiswa psikologinya waktu itu dia minatnya di psikologi industri organisasi, ketika lulus dia biasanya akan masuk ke perusahaan menjadi human resource. Tapi ada nggak semacam ini tadi ya, ada nggak semacam kerjasama dengan pihak perusahaan gitu? Ada. Jadi kalau di Fakultas Psikologi ini karena memang dasar ya, jadi semua pekerjaan yang ada komponen perilaku manusia itu alumni Fakultas Psikologi bisa masuk. Jadi makanya itu bisa berbagai bidang dimasuki untuk pekerjaannya. Meskipun tadi dari segi peminatan itu sendiri belum ini ya, demand artinya kebutuhan ya untuk bekerja di dunia usaha itu permintaannya cukup tinggi. Ya, mereka cukup tinggi dan data kita penyerapan kan setiap 6 bulan sekali kan kita lihat ya. Dalam 6 bulan lulusan yang kemarin 6 bulan lulus itu bisa dapat pekerjaan apa enggak? Persentasenya cukup besar. Selalu terserap lah. Insya Allah. Insya Allah. Dan kita berdoa dan berusaha begitu. Sama mereka juga banyak yang ini ya Bu Yunita, entrepreneur Pak. Jadi buka usaha sendiri, buka konsultan sendiri, itu juga banyak gitu. Jadi mulai dari lembaga training, karena mereka punya background psikolog ya, jadi psikologi, jadi mereka cukup percaya diri untuk. Kapan misalnya mahasiswa lulusannya itu yang kemudian menjadi seorang konsultan, profesor psikologi maksudnya? Iya.
Lagi nanti Bu adik kemahasiswaan juga bisa menambahkan. Jadi mereka itu pertama setelah lulus mereka itu biasanya ikut dulu Pak, ikut ke konsultan yang sudah besar gitu. Mereka mulai belajar, terus mereka mungkin akan mulai memberi training dan pelatihan yang terkait hal-hal yang masih sederhana seperti bagaimana cara mengatasi stres gitu, atau bagaimana cara tetap ceria di masa pandemi ini gitu misalnya. Nanti setelah mereka berapa tahun gitu ya, mereka udah punya klien, udah kenal orang, akhirnya mereka buat sendiri gitu. Nah, untuk menjadi konsultan itu, apakah mereka punya lisensi khusus bisa dari organisasi profesinya seperti itu? Kalau lisensi khusus itu harus menempuh profesi psikolog Pak gitu. Jadi dia konsultannya dia tidak menyebut dirinya sebagai psikolog gitu, tidak, tapi lebih ke misalnya trainer yang punya sertifikasi pelatihan untuk menjadi seorang trainer di bidang stres misalnya, stres dan coping stres atau di bidang apa gitu. Tapi tidak memiliki sertifikasi sebagai seorang psikolog, karena kalau mau jadi psikolog harus kuliah S2 dulu profesi. Mungkin Bu Yunita ada tambahan? Ya, mungkin saya bisa tambahkan sedikit Pak. Mahasiswa kita, lulusan mahasiswa dari Fakultas Psikologi UIN Jakarta itu yang minat training itu banyak. Jadi waktu itu memang ada LSO Training Community yang melatih mahasiswa-mahasiswa itu untuk menjadi trainer. Nah, lulusannya yang salah satu yang saya udah tahu ya, sekarang berkecimpung di banyak trainer, itu memang punya lisensi di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, itu kan salah satunya memang profesi trainer. Nah, memang dia banyak di SDM, kemudian jadi konsultan juga misalnya untuk budaya organisasi, bagaimana kalau ada budaya organisasi yang harus di-create, itu juga menjadi konsultan. Nah, yang saya bangga juga mereka tidak puas diri sehingga mereka melanjutkan pendidikan untuk S2 Psikologi Industri Organisasi, ada yang di dalam negeri maupun di luar, dan itu menjadi kompetensinya makin excellent. Sehingga itu yang menjadi kesempatan kalau ada mahasiswa ataupun masyarakat yang ingin memasukkan anaknya ke Fakultas Psikologi, insya Allah itu akan menjadi jalan yang bagus. Ini menarik saya kira, ternyata banyak mahasiswa lulusan psikologi itu ya mereka umumnya bisa dibanggakan lah gitu kan. Iya, wah banyak sekali. Saya sebelum menggunakan ke Pak Goji juga, Pak Goji seperti apa sih untuk mereka ini kan sukses gitu kan. Alhamdulillah. Dari kesiapan sumber daya manusia di fakultas ini, tentang pengajarnya, juga tentang pendidikannya, itu seperti apa kegiatannya? Ya, kita punya dosen, tenaga pendidik itu 33 orang, 31 PNS, 1 dosen kontrak, dosen tetap kontrak, 1 lagi ada masuk tenaga baru CPNS. Jadi totalnya itu 33 untuk tenaga pendidik. Untuk tenaga pendidik tentu masih kurang. Ya, kita masih memerlukan banyak tenaga pendidik. Dan yang menarik itu sekarang ini kita punya guru besar 4 orang, doktor itu 11 orang ya. Sisanya sedang belajar, Sedang kuliah. sedang mengambil program doktor. Kira-kira nanti 2 tahun atau 3 tahun lagi kita akan panen doktor. Jadi bisa dikatakan hampir mayoritas mutlak dosen Fakultas Psikologi itu nanti bergelar doktor. Untuk tenaga pendidikan gimana Pak? Potensi Kalau tenaga pendidikan mereka beragam mulai dari S2 sampai SMA. Nah, tapi secara umum rata-rata itu S1, S2. Nah, jadi secara kompetensi saya kira untuk tenaga kependidikan itu sudah cukup lumayan. Apalagi misalnya secara berkala kami juga memberikan pelatihan-pelatihan karena kami ini kan memang fakultas berbasis psikologi. Jadi itu yang pertama kami lakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan. saya cukup mumpuni lah dari segi sumber daya manusia. Insya Allah ya. Saya ingin coba budekan. Saya kira Fakultas Psikologi di Jakarta itu sangat strategis ya. Artinya jaringan kerjasama juga saya kira cukup luas juga. Nah, ternyata yang juga saya ketahui di Fakultas Psikologi ada laboratorium. Saya kira ini penting juga, saya ingin tahu juga gitu kan. Apa sih peran laboratorium ini gitu kan? Apakah itu hanya untuk kepentingan internal kita saja, ataukah juga berkaitan dengan
luar gitu ya. Baik. Laboratorium di sini ada ketua lab yang untuk melayani proses pembelajaran akademik sendiri. Jadi karena ada beberapa mata kuliah diagnostik lah itu untuk alat-alat tes ya, itu memang dipenuhi dan itu di bawah kepala laboratorium satu. Terus kita juga ada laboratorium juga satu lagi yang secara eksternal ada kerjasama dengan beberapa institusi atau lembaga atau swasta, layanan masyarakat gitu, itu juga ada. Nah jadi ada di depan itu yang nanti kalau Pak Nanang lihat itu pusat layanan psikologi itu. Tapi itu juga digunakan dua-duanya, ya internal ya eksternal. Iya. Kalau untuk eksternal ini seperti apa? Eksternal. Iya. Kalau eksternal itu bisa melayani kebutuhan masyarakat untuk hal-hal yang terkait dengan psikologi. Jadi misalnya bisa psikotes, ya bisa tes, bisa training, terus kemudian juga konsultasi, konseling, bisa juga dengan assessment center. Ya. Terus kalau arah dari kebijakan ke pengembangan psikologi fakultas ini seperti apa? Arah pengembangan ya sesuai dengan Renstra ya yang ada di Fakultas Psikologi ini ya, tadi kita mengikuti visi misi yang tadi sudah saya sampaikan itu. Jadi semua kebijakan-kebijakan ini adalah kita harus mengikuti Renstra yang ada, yang sudah disampaikan di dalam visi misi ini, menjadi fakultas yang unggul, kemudian dia ada integrasi Islam dan kita punya distingsi di kuantitatif itu. Nah itu semua. Jadi apa kegiatan dan langkah-langkah kita semuanya itu ya harus ke situ gitu arahnya. Iya. Luar biasa. Baik, Ibu dan Bapak, tapi sebelum ditutup ya, ingin dulu dari 1, 2, 3 nanti terakhir Ibu dengan medium statement seperti apa sih, apa yang ingin disampaikan pada calon mahasiswa baru, pada masyarakat, khususnya pada calon mahasiswa baru. Oke, buat untuk calon mahasiswa baru yang saat ini mungkin sedang mempertimbangkan untuk masuk ke Fakultas Psikologi UIN Jakarta, jangan ragu, jangan takut untuk masuk ke Fakultas Psikologi UIN Jakarta. Siap, sangat siap. Dan kalau Anda mau menjadi lulusan yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan fakultas psikologi lain, terutama di bidang riset dan kuantitatif dan juga integrasi dengan psikologi Islam, maka mari ramai-ramai mendaftar ke Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pak Bajik, silakan. Ya, untuk calon mahasiswa baru, saya meyakinkan kepada Anda semua bahwa Fakultas Psikologi insya Allah siap memberikan pelayanan yang terbaik dan paripurna untuk Anda semua. Walaupun dari sisi pembayaran atau UKT, fakultas kita ini tergolong ini rata-rata, sedang, tidak terlalu mahal, tapi juga nggak terlalu murah. Saya kira itu. Terima kasih. Bu, ini silakan. Apa yang disampaikan? Baik, buat mahasiswa atau calon mahasiswa baru di Fakultas Psikologi dan Masyarakat Indonesia pada umumnya, jangan ragu untuk masuk Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mari mendaftar ke sini dan insya Allah lulusan Fakultas Psikologi, expose internasionalnya itu hampir semua negara ada. Jadi ada yang kuliahnya akhirnya di S2 dan S3-nya melanjutkan ke Inggris, Australia, Taiwan. Kanada, Taiwan, Amerika, itu juga bisa. Bahkan dosen-dosennya juga fellowship-nya, research collaboration-nya dengan berbagai negara. Jadi jangan ragu masuk di Fakultas Psikologi UIN Jakarta. Baik, closing. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau saya hanya satu saja. Selama masih ada manusia, itu psikologi diperlukan. Karena ilmunya adalah ilmu yang pelajari tentang perilaku manusia. Kecuali kalau sudah tidak ada manusia. Nah, jadi itu dan kepada para calon mahasiswa atau orang tua, jangan ragu memasukkan putra-putrinya ke prodi psikologi ini karena kalau toh tadi entrepreneur itu kan tidak hanya pekerjaan yang pabrik.
Domestik pun misalnya ibu-ibu atau menjadi ayah itu perlu ilmu psikologi. Jadi psikologi itu diperlukan di semua bidang. Dan tadi menurut saya selalu masih ada manusia, itu psikologi diperlukan. Baik, terima kasih Pak. Saya kira informasi yang Curang. Terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu dan Bapak. Saya tunjuknya Bapak saja. Satu waktunya Ibu Dekan Dr. Jahanur Nihaya, kemudian Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik Ibu di Andien Musli, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Goji, dan kemudian Wakil Dekan Bidang Pembahasan Kerjasama dan Alumni Ibu Dr. Yunita Vena. Bisa semuanya terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Pemirsa, di tengah tadi bincang-bincang saya dengan pimpinan Fakultas Psikologi Universitas Jakarta. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda dalam para selamat. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Psychology for a better life.